Pemirsa, seorang lansia meninggal dunia karena terjebak di dalam rumahnya yang terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara 3 penghuni rumah lainnya lolos dari maut. Apa itu bunyi? Apa itu? Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Sungai Pareman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari tadi. Kobaran api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan. Di dalam rumah, petugas menemukan jasad Arifin berusia 70 tahun yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Korban merupakan pemilik rumah yang diduga gagal menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Sementara 3 penghuni rumah lainnya berhasil menyelamatkan diri melalui pintu belakang. Dalam kebakaran yang tengah diselidiki ini juga ditemukan 4 sepeda motor yang hangus terbakar. Setelah itu kita dapati 1 korban yang letaknya di sebelah kiri ruangan dekat di ruangan tengah sebelah kiri, berjenis kelamin laki-laki, itu umur 70-an. Pemirsa, tim SAR masih mencari 1 dari 2 pelajar yang tenggelam saat bermain air terjun Pumbunga di Maros, Sulawesi Selatan. 1 korban telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam guna mencari 2 pelajar SMK yang tenggelam di wisata air terjun Pumbunga di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hasilnya 1 korban yakni Raihan Saputra usia 18 tahun berhasil dievakuasi dari kedalaman 5 meter. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang, sementara rekan Raihan yakni Gideon Simas hingga kini masih dalam pencarian. Petugas masih kesulitan menemukan korban karena jarak pandang yang terbatas di bawah air. Gimana nih, Pak? Untuk selanjutnya kami akan terus upayakan penyelaman untuk pencarian korban kedua atas nama Gideon Simas, laki-laki 18 tahun. Tapi berhubung karena cuaca mulai gelap, hari mulai gelap, sehingga pencarian mungkin kami akan hentikan sementara, dilanjutkan dengan pemantauan dari permukaan air. Sebelumnya kedua korban bersama 6 lainnya tengah bermain di lokasi air terjun yang memiliki kedalaman 15 meter. Diduga tak bisa berenang, korban Gideon Simas meminta tolong kepada Raihan, namun akhirnya keduanya malah tenggelam bersama. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan hari ini masih melanjutkan pencarian 1 orang yang masih hilang dalam peristiwa longsor di Kebumen, Jawa Tengah. Sebelumnya 2 korban berhasil ditemukan namun telah meninggal dunia. Dalam peristiwa longsor di Dusun Kerajaan, Desa Kalijering, Kecamatan Padureso, Kebumen, Jawa Tengah, tim SAR berhasil menemukan 2 korban atas nama Tarsinah dan Doniatun. Usai dievakuasi, kedua korban yang merupakan ibu dan anak ini dibawa ke balai desa setempat sebelum dimakamkan. Hingga kini masih ada 1 korban lain yang belum ditemukan, yakni Jemarun, suami Tarsinah. Diketahui ketiganya tetap tinggal di rumah yang letaknya berdekatan dengan tebing saat tetangga memilih untuk mengungsi ketika hujan lebat. Proses pencarian jenazah yang 1 masih terus dilaksanakan, Pak? Terus dilaksanakan sampai ketemu. Kendala proses pencarian sendiri apa? Ya, untuk kendala kondisi lokasi masih rawan, jadi tadi pagi sempat dihentikan lagi pencarian sampai hujan reda. Begitu hujan reda, kita lakukan pencarian lagi tentunya dengan seaman mungkin bagi petugas. Sebelumnya ada 4 rumah warga yang tertimbun longsor pada Selasa petang. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, sejumlah warga telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah masih terendam banjir. Meski belum sepenuhnya surut, ratusan buruh pabrik yang mulai kembali bekerja harus mencari tumpangan kendaraan besar agar sampai di tujuan. Sejumlah buruh yang hendak bekerja terpaksa menumpang truk menuju kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah. Mereka terjebak di pertigaan Jalan Genuk karena jalan masih terendam banjir yang cukup tinggi. Untuk melewati jalan yang masih terendam banjir, hanya kendaraan besar dan berani saja yang bisa melintas. Sejumlah perusahaan tempat para buruh bekerja menyediakan truk untuk mengangkut pekerja. Namun kapasitas truk yang tak sebanding dengan jumlah pekerja membuat sebagian pekerja harus mencari sendiri tumpangan lain.
memang disediakan. Iya, disediakan. Mulai Tapi kapan? masih nunggu. Mulai kapan disediakan ini? Ya, mulai hari ini. Sebelumnya kemarin? Sebelumnya nggak berangkat, diliburkan dulu. Oh. Pemirsa, hingga kini sebagian warga masih mengungsi di sepanjang jalur Pantura meski banjir yang melanda Indramayu berangsur surut. Mereka mendirikan sejumlah tenda di pinggir jalan. Puluhan warga desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis pagi masih bertahan di sepanjang jalur Pantura. Mereka memilih tinggal di tenda untuk sementara waktu meski banjir mulai surut. Sementara itu, petugas memperlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan. Kontraflow juga berlangsung di wilayah Losarang dan Eretan. Ke depan ini kita siapkan agar karena masyarakat masih banyak menggunakan untuk pembersihan alat-alat rumah tangganya. Jadi masih banyak posko-posko di tempat-tempat yang banyak jalur Tasmaya. Saat ini debit Sungai Cimanuk mulai berangsur normal, namun sebagian wilayah Indramayu masih tergenang. Di hari keempat pasca banjir, genangan air sekitar 20 cm. Warga pun mulai membersihkan rumah mereka. Ya, pemirsa, kenaikan jumlah kasus COVID-19 yang semakin tinggi ditambah munculnya varian baru membuat ahli menyarankan untuk menggandakan masker. Efektifkah penggunaan masker double ini? Untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di www.sindonews.com. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, dampak pandemi ratusan indekos di Jogja dijual. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang.